Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wabarakatuh. pagi, semoga kita selalu dalam kesehatan. Eee, Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa dipahami. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, perlu diketahui bahwa kita tetap masih dalam pandemi. Kemarin tadi malam sudah diumumkan kembali bahwa PPKM masih diundur sampai tanggal 16 Agustus. Semoga tanggal 17 Agustus kita benar-benar merdeka, artinya sudah nggak ada PPKM lagi. Tetap kita patuhi protokol kesehatan setelah ini. Setelah PPKM tetap masih protokol kesehatan dan semoga segera kita bisa kembali tatap muka. Terus berdoa supaya kita tetap sehat dan bisa melaksanakan aktivitas. Oke, langsung saja hari ini kita akan belajar apa hari ini? Ada yang sudah mengintip materinya? Tentunya sudah baca di WA ya. Babnya apa hari ini? Inverse matrik. Oke, sebelumnya kalian siapkan dulu buku LKS kalian yang sudah kalian ambil kemarin di halaman 53. Di situ ada inverse matrik untuk yang ordo 2x2 dan 3x3. Kalau kemarin kan kita sudah sampai untuk inverse matrik yang 2x2. Bagaimana inverse matrik yang 3x3? Coba kita cek. Oke, saya play dulu. Inverse matrik. Inverse itu artinya balikan, ya. Jadi misalkan penjumlahan, perkalian, inverse-nya maka jadinya pembagian. Inverse pada penjumlahan. Inverse itu kalau dioperasikan, nanti hasilnya akan sama saja dengan semula. Jadi inverse pada penjumlahan itu 0 dan inverse pada perkalian itu adalah 1. Nah, kalau inverse dalam matrik, seperti apa inverse dalam matrik? Pada dasarnya, apapun matriknya, jika dikalikan dengan inverse, nanti akan jadinya matrik identitas. Ya. Seperti yang kalian ketahui pada saat operasi pada matrik, pada perkalian, nah, perkalian antara matriks dengan matrik, matriks yang dikalikan dengan matrik identitas asal hasilnya matrik itu sendiri. Sama halnya dengan matrik dikalikan dengan matrik inverse akan menghasilkan matrik identitas. Oke, lanjut. Nih, kalau kemarin saya sudah memberikan informasi singkat tentang inverse matrik 2x2. Di sini, jika suatu matrik A dikalikan dengan B yang berordo sama sehingga diperoleh hasil perkaliannya merupakan matrik identitas, maka B tersebut disebut inverse dari matrik A, ya kan? Inverse dari A ditulis sebagai A pangkat negatif 1, tulisannya pangkat negatif 1, bacanya A inverse. Insya Allah simbol ini sudah kalian ketahui dulu pada saat belajar fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ya, saya kira masih paham. Matriks dengan ordo 2x2. Nah, jika saya mempunyai matrik A sama dengan A, B, C, D, maka inverse matrik tersebut dinyatakan dengan
A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali, ingat, D sama A itu ditukar. Sehingga yang semula AD menjadi DA. Ini posisinya yang di kiri atas sama di kanan bawah. Terus B sama C itu dinegatifkan. Ya, terlihat ya gambarnya? Presentasi saya terlihat. Nah, jika kok kalian menemukan suatu matrik yang determinannya sama dengan 0, 1 dibagi 0 itu kan tidak terdefinisi. Semua bilangan yang dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Atau ada beberapa orang yang menyebut dalam teori limit dibagi 0 hasilnya tak hingga, ya, karena saking banyak. Maka jika determinannya 0 seperti itu, matrik itu tidak mempunyai inverse. Nah, matrik yang tidak mempunyai inverse disebut matrik singular, ya. Matrik singular adalah matrik yang tidak memiliki inverse. Jadi suatu saat kalau kalian mendapatkan soal kok kalian menemukan determinannya sama dengan 0, maka matrik tersebut tidak memiliki atau tidak mempunyai inverse dan disebut sebagai matrik singular. Lanjut. Contohnya seperti ini. Kemarin sudah ya. Tentukan inverse matrik A sama dengan 4253. Penyelesaiannya, yang pertama cari dulu determinannya. Mau dinamakan kali silang juga boleh ya. Dikalikan secara menyilang. 4 kali 3 dikurangi 2 kali 5. 4 kali 3 12. 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga 12 kurangi 10 sama dengan 2. Itu determinan. Karena determinannya bukan 0, maka jelas matrik ini mempunyai inverse. Nah, inverse-nya bagaimana cara menghitungnya? A inverse sama dengan 1 per, nah, tadi determinannya 2, berarti 1 per 2. Nah, terus untuk A join, nah, ini namanya A join ya, apa tadi tidak saya sampaikan. Yang ini namanya A join. Ditulis A, D, J. Join. A join itu menukar posisi D dengan A dan menegatifkan B dan C. Ya, sehingga bisa ditulis 3, negatif 2, negatif 5, 4. Setengah kali 3, negatif 2, negatif 5, 4, itu sama dengan, nah tinggal kalikan setengah semua. Nih, kalikan setengah, 3 per 2 jadinya. Negatif 2 bagi 2, negatif 1. Negatif 5 dibagi 2, negatif 5 per 2. 4 dibagi 2. Pak, lah itu kan 1 per 2 kali 3, bukan 3 dibagi 2. Sama saja ya. Setengah kali 3 itu sama saja dengan 3 dibagi 2. Oke, lanjut. Oh, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cara menghitung inverse matrik atau kemarin yang sudah nyoba membuka im.my.id, ada yang masih kesulitan menentukan inverse? Belum ada. Oke, belum ada yang ditanyakan. Kita lanjut. Sekarang untuk matriks dengan ordo 3 kali 3. Ini mau dikatakan agak rumit ya bisa, mau dikatakan rumit sekali juga bisa. Yang pertama, sama rumus matrik itu adalah rumus inverse matrik itu adalah 1 per determinan A dikali adjoin dari A. Ya, 1 per determinan A dikali adjoin A. Determinan A, determinan untuk matrik 3 kali 3, sama seperti yang kita bahas kemarin, rumusnya adalah AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurangi CEG dikurangi
AF dikurangi BDI. Atau dengan cara seperti ini. Ini kan kemarin ditulis lagi ya, A, B, D, E, G, H, gitu ya. Nah, perhatikan ini, yang miringnya dari kiri atas ke kanan bawah itu nilainya positif, ya. AEI, BFG, CDH, ya kan? Yang miringnya dari kanan atas ke kiri bawah itu bernilai negatif. Ini 1, 2, 3, ya. CEG, AFH, dan BD. Oke, ajoin setelah kita tahu determinan A seperti itu, sekarang ajoin. Ajoin dari baris 1, kolom 1. Bentar ya, saya hapus dulu ininya tadi oret-oretannya biar terlihat jelas. Ajoin dari baris 1, kolom 1 atau di bagian A. Perhatikan kalian bagian A dilihat baris 1, kolom 1. Nah, A ini sudah saya blok. Kalau ditarik ke kanan dan ditarik ke bawah, maka B, C, dan DG itu juga ikut diblok, ya. Yang ada di elemen baris 1 dan elemen yang ada di kolom 1 itu diblok sehingga yang masih terlihat ada EFHI. Nah, ini EFHI jadinya, ya kan? EFHI ditulis dikasih tanda determinan, artinya determinan dari EFHI. Nah, itu namanya kofaktor. Oke ya. Setelah itu kita tulis. Nah, lanjut ke baris 2 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Kita lanjut ke B. Seperti ini. Sama. Dari B, tarik ke kanan kiri, tarik ke bawah. Maka yang masih terlihat hanya DFGI. Ya. Baris 2, baris 2. Baris 1 kolom 2. Nah, dituliskan di ajoin menjadi elemen baris 2 kolom 1. Ya. Dikasih negatif. Oke, yang pertama positif, jejernya, sampingnya negatif, samping yang lagi nanti positif, bawahnya seperti itu ya. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Dan seterusnya, seperti itu ya. Lanjut lagi untuk komponen berikutnya, baris 1 kolom ketiga. C. Lihat C. C ini yang diblok ke kiri, AB, ke bawah, FI. Artinya yang ditulis cuma DEGH. DEGH tulis determinannya. Tadi udah positif, negatif, ini positif. Lanjut lagi ke D. Gantian ini negatif. Nah, bisa terlihat ya animasinya ya. Terus E. Seperti ini juga. Dan seterusnya kalian lakukan sampai I. Ya. I. Atau dengan kata lain bahwa ajoin yang terbentuk ya, kalau dilihat dari matrik awalnya yang A itu merupakan transposnya. Setelah ditransposkan diapakan? Dicari kofaktornya atau tadi determinan dari elemen-elemen yang tidak tertutup bloknya itu ya, yang tidak diblok. Dideterminankan. Nah, terus kalian ngatur positif negatifnya gimana? Sebenarnya ada caranya tersendiri. Jadi 1 dipangkatkan negatif 1 atau negatif 1 dipangkatkan dengan jumlah letak dari elemen tersebut. Misalkan baris 1 kolom 1 berarti kan jumlahnya 1 tambah 1, 2, berarti negatif 1 pangkat 2, hasilnya 1.
baris 1 kolom 2, artinya 1 ditambah 2, hasilnya kan ganjil. Terus negatif 1 dipangkatkan ganjil, negatif 1 dipangkatkan 3, hasilnya kan negatif 1 juga, nanti jadi negatif. Nah, cara mengetahuinya seperti itu. Intinya di posisi genap itu positif, di posisi ganjil negatif. Elemennya seperti itu. Masih bingung di area sini? Langsung contoh soal saja ya, biar nggak bingung. Nah, itu cara menentukan ajoin. Cara menentukan ajoin memang bisa dikatakan agak rumit. Nah, kalau sudah ketemu ajoin dan ketemu determinan, maka bisa ditentukan inverse matriknya. Oke, coba kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh, jika matrik A dinyatakan dengan 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0, maka inverse dari matrik A adalah silakan coba dari menentukan determinan ya. Dicoba dari menentukan determinan. Nah, dengan rumus yang tadi AEI, BFG, CDH dikurangi CEG, AFH, BDI ditulis semua, hasilnya negatif 8. Coba dicek apakah ada kesalahan di bagian ini coba. Oh, ketutup ya kalau saya kayak gini kan. 2 kali negatif 1 kali 0, hasilnya 0. 1, 4, 2, hasilnya 8. 0, 3, 2, hasilnya 0. 0 negatif 1, 2, 0. 2, 4, 8, 8. 1 kali 3, 0. Ya, ini tak tulis coba ya. 0, 8, 0, negatif 0, 8, 0. Hasilnya benar nggak ini? Atau ada kesalahan saya nulis apa? Ada yang salah? Ada, ini harusnya 16 ya. Ya, 2 kali 4 kali 2. Berarti ini sudah benar ya? Halo, ada yang bisa menjawab? Ya. Iya, udah benar. Sudah dicek. Ya, kalau udah benar, kita lanjut. Oke, ini kalau nggak dihapus nanti nutupi yang lain. Nah, sekarang ajuin. Ajuin seperti itu. Nanti ini coba kalian tulis ulang. Apakah ada bagian yang salah? Oke, kita cek. Ini saya tulis dulu sebelumnya ya. Nah, biar bisa melihat 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0. Oke, kita cek cukup 3 komponen saja ya. Kita fokus di ini. Baris 1, kolom 1. Pertama baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1, kalau kita melebar ke kanan dan melebar ke bawah, maka yang tidak saya kotai adalah bilangan negatif 1, 4, 2, 0. Ini udah benar ya? Negatif 1, 4, 2, 0. Kemudian gantian bawah. Kok jadi tak hapus semua sih? Saya ulangi. 3, negatif 1, 4, 3,
4, 2, 2, 0. Maaf, kurungnya kurang. Nah, tadi untuk yang bagian pertama sudah oke ya. Nah, sekarang bagian yang kedua. Jika saya ini, jadi nanti kalian bisa gunakan tangan kalian untuk menutup atau gunakan bantuan kertas atau gimana untuk menutup area yang memuat elemen yang akan kalian cari. Untuk baris 2 kolom 1 ya. Baris 2 kolom 1 berarti yang masih terlihat kan 3, 4, 2, 0. Maka di sini ditulis 3, 4, 2, 0. Jangan lupa diberi tanda negatif ya. Karena di posisi yang jumlah elemennya ganjil, jumlah letaknya maksudnya, kolom dan barisnya itu jumlahnya ganjil. Oke, bagian yang ketiga, yang bagian 0 sekarang. Bagian 0 berarti yang di blok ini sama ini, ya. Baris yang atas ini sama yang kanan. Sehingga yang terlihat adalah 3, negatif 1, 2, 2. Karena itu posisinya di baris 1 kolom ketiga, 1 ditambah 3 jumlahnya genap, maka tandanya positif, tidak ada negatifnya, ya. Fokus di sini, ini terkecoh nanti kamu, ya. Fokus di sini, 3, negatif 1, 2, 2. Nah, oke, dari 3 itu coba kita tentukan determinannya. Negatif 1 kali 0, 0, 4 kali 2, 8. Berarti 0 dikurangi 8 sama dengan negatif 8. Kita tulis ini negatif 8. 3 kali 0, 0. 4 kali 2, 8. 0 kurangi 8 lagi. Hasilnya negatif 8 juga. Tapi ini ada negatifnya. Berarti jadinya 8. Ini juga sama. 3 kali 2, 6. Dikurangi negatif 1 kali 2, negatif 2. 6 tambah 2, 8. Sehingga tertulis di sini 8 juga. Oke, sampai sini mungkin sudah dapat gambaran ya. Nanti kalian cek lagi untuk kolom kedua dan kolom ketiga. Kalau ada kesalahan nanti silakan lanjut di grup WA atau komentari yang ada di Semandung Berjaya. Ataupun buka pertanyaan di im.med.my.id. Nah, kita gunakan 3 platform itu. Oke, kalau ini sudah, nanti kita lanjut. Inverse A-nya adalah, nih, kita hapus semua ya. Inverse A-nya adalah 1 per determinan A kali adjoin A. Jadi 1 per negatif 8 dikali tadi yang sudah ditentukan adjoinnya. Negatif 8, 0, 4, 8, 0, negatif 8, 8, negatif 2, 5. Nah, tinggal ditulis saja per negatif 8 semua. Negatif 8 per negatif 8, atau pokoknya kalau inverse matrik itu seperti itu. Kalau kalian sudah bisa menemukan adjoin, nah tinggal di per determinan saja. Tinggal per determinan semua. Kalau nggak bisa dibagi gimana, Pak? Lihat ini, negatif 5, aduh maaf, hilang. Negatif 5 kan nggak bisa dibagi dengan negatif 8. Nah ini, 5 tidak bisa dibagi dengan 8 kan? Nah tulis saja di sini, negatif 5 per 8. Sama seperti ini, ketemunya kok pecahan 4 dibagi negatif 8. Tulis saja pecahannya, nggak usah repot-repot cari desimalnya, cukup tulis pecahannya saja, gitu ya. Oke, saya kira masih bisa dipahami. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Nggak ada ya?
Oke, kalau kalian sudah bisa semua. Oke, sekarang, materi berikutnya adalah 2 matrik yang saling inverse. 2 matrik yang saling inverse sama seperti tadi yang saya bahas, bahwa yang namanya matrik yang saling inverse, jika dikalikan hasilnya adalah identitas. Jadi misalkan A kali B, ya, kok ada soal diketahui bahwa A kali B sama dengan B kali A, jelas berarti keduanya itu adalah saling inverse dan hasilnya pasti identitas, ya. Kalau bolak-balik ya, berlaku bolak-balik, A dan B bukan matrik identitas misalkan diketahui seperti itu. Terus diketahui bahwa A kali B sama dengan B kali A. Itu sekaligus tambahan pengecualian yang kemarin. Yang kemarin kan kita bahas bahwa perkalian matrik itu tidak bersifat komutatif. Tapi ternyata ada matrik yang bersifat komutatif di perkalian dengan syarat kedua matrik persegi tersebut adalah saling inverse dan hasil perkaliannya identitas. Next, contoh diketahui matrik bahwa 4 negatif 5 negatif 7 9. Perlihatkan bahwa B adalah inverse dari A dan A adalah inverse dari B. Tinggal dihitung saja, A-nya baru muncul ya. Lupa membuat animasinya, A-nya munculnya terakhir. Tinggal kalikan saja kalau suruh memperlihatkan bahwa B itu inverse dari A, dikalikan saja. Yang jelas kalau saling inverse, nanti hasilnya matrik identitas. Atau kalau ini 2 kali 2 berarti 1001. Saya bacanya baris ya, saya bacanya antar baris. 1001. Oke, next, saya kira ini materi yang bisa dipahami. Sekarang sifat-sifat inverse matrik. Jika AB adalah matrik berordo 2 yang tidak singuler, ya, nih, jika tidak singuler artinya tidak nol determinannya. Determinannya bernilai gitu ya, tidak bernilai nol. Maka inverse matrik A dan B berturut-turut berlaku seperti ini. Jika A kali B terus diinverskan, maka bisa juga kalian menghitungnya B inverse dikalikan A inverse. Ataupun sebaliknya, B kali A diinverskan. Maka bisa kalian kerjakan dengan menginverskan A dulu, baru dikalikan inverse dari B. Ya. Jadi kalau ada soal, mungkin lebih ringkasnya kayak gini. Kalau ada soal berbunyi seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah sebelum diinverskan, kalian kalikan dulu, tapi dibalik. B inverse dikali A inverse itu sama dengan kalian kalikan dulu A dengan B, baru hasilnya diinverskan. Daripada menginverskan 2 kali. Ya, gitu ya. Itu ringkasnya seperti itu, sifat matrik ini. Oke, next. Itu sifat inverse. Nah ini persamaan matrik yang nggak kalah pentingnya, yang sering muncul dalam soal. Jika kalian menemukan soal, nih saya kasih gambaran ya. Misal saya mempunyai persamaan seperti ini. Ini pada bilangan ya. A kali B itu sama dengan C. Maka B sama dengan, kalau dihitung biasa, halo, ada yang bisa menjawab? A kali B sama dengan C, berarti B sama dengan
C per A. C per A, ya tepat sekali, C per A. Nah, kalau dalam matrik ini tidak berlaku seperti ini. Akan tetapi perhatikan, ini benar-benar diperhatikan urutannya ya. Ini perhatikan, A kali X sama dengan B. Urutannya A itu ada di depannya X. Ya, A ada di depannya X. Maka jika kalian, kalau tadi itu A kali B sama dengan C, berarti memindah A. Bahasa kalian kan dulu kan memindah A ya. Memindah A ke ruas kanan, maka A-nya jadi penyebut. Tapi bebas, misalkan ada A kali B sama dengan C per D. Nah, kalian mau tulis B sama dengan C per AD atau C per DA. Boleh ya, dibolak-balik boleh. Itu kalau dalam bilangan biasa ya, dibolak-balik biasa, boleh. Tapi di dalam matrik itu nggak bisa ya. Ini harus tetap dalam urutannya. A itu tadi ada di depan, maka ditulis di sini di depan juga ya. X itu sama dengan A inverse dikali B. Tadi seperti yang awal saya sebutkan, inverse dari perkalian atau kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Nah, kalau di dalam bilangan biasa yang bukan matrik, nah, maka C dibagi A atau C kali A inverse atau A inverse kali C gitu ya. Bisa ditulis seperti itu. Tapi dalam matrik kalian harus memperhatikan urutannya. Dalam hal ini, misalkan AX sama dengan B, maka kalian bisa menentukan X dengan cara A inverse dikali B. Begitu pula sebaliknya. Jika ini A ada di belakang, maka di sini kalau kalian mau mindah ruaskan ke kanan, ya, maka A-nya juga ada di belakang. Tapi posisinya di inverse-kan. Ya. Misalkan ada soal lagi kayak gini. A, C, sama dengan D. C sama dengan kalau A kali C sama dengan D, maka C sama dengan A inverse kali B. kali D. Nah, ini contoh gambaran soalnya seperti ini. Oke, kita perjelas lewat contoh soal. Misal ada contoh soal seperti ini. Sudah terlihat contoh soalnya? Masih loading ya? Diketahui matriks A dan matriks B memenuhi persamaan AX sama dengan B. Catat A-nya ada di depan ini. AX sama dengan B. Kemudian tentukan matriks X ya. Disuruh menentukan matriks X-nya. Jadi jelas bahwa X sama dengan nantinya X sama dengan A inverse kali B. A. A inverse kali B, bukan kali A ya. A inverse kali B, karena posisinya tadi A-nya ada di depan. Oke, kita lihat benar enggak pembahasannya. Penyelesaian. Untuk persamaan matriks AX sama dengan B berlaku X sama dengan A inverse kali B. Nah, karena kalian sudah tahu X-nya itu sama dengan ini, A inverse kali B, maka kalian cari yang belum diketahui. B jelas sudah diketahui, ya kan? Ya kan? B sudah diketahui ini. Di sini ada. A inverse sudah diketahui belum? Belum. Maka kita cari A inverse-nya dengan cara yang seperti tadi. A inverse itu adalah, ini karena sudah bisa menentukan inverse,
maka ditulis cepat seperti ini juga bisa. Determinan A itu sama dengan 1, bukan 0 ya, berarti bisa dicari. Karena determinannya sama dengan 1, maka A inverse-nya sama dengan A join-nya saja. Kan 1/1 sama dengan 1. 1 dikalikan berapapun, hasilnya bilangan itu sendiri. Matrik dikalikan dengan 1 sama dengan matrik itu sendiri. Maka ditulis inverse-nya adalah 5, -2, -7, dan 3. Setelah mengetahui A inverse, maka kita tulis X sama dengan A inverse kali B. Sama dengan 5, -2, -7, 3. Itu A inverse-nya. Terus B-nya kita tulis 5, 1, 2, 3. Kita kalikan. Pertama komponen untuk baris 1, kolom 1. Berarti fokus di baris 1 yang di depan, kolom 1 yang di belakang. Maka 5 kali 5 sama dengan 25, -2 kali 2 sama dengan -4. Masih ingat ya perkalian ini ya? Oke. Berikutnya, baris 2, kolom 1. Baris 2-nya ini, kolom 1-nya ini. Berarti itu -7 kali 5, ya. 3 kali 2. -7 kali 5, -35. 2 kali 3, 6. Baris 2, kolom 2. Ya. Baris 2, kolom 2 berarti yang mana? Ini ya. Posisi ini ya. Baris 2, kolom 2. Berarti ini. Nah ini. -7 kali 1, -7. 3 kali 3, 9. -7 tambah 9, 2. Ya. Terus dihitung, ditulis. Jadi X-nya sama dengan 21, -1, -29, 2. Nah, ini cara menentukan X jika diketahui persamaan seperti tadi. AX sama dengan B. Ya. Insya Allah ini masih bisa dipahami. Nanti kalau belum, kalian coba perdalam di latihan soalnya. Banyak ini latihan soalnya. Oke, saya kira untuk materi inverse matrik yang ini sudah cukup ya. Apa masih ada pertanyaan? Untuk yang inverse matrix dan sifat-sifatnya. Belum ada juga. Wah, alhamdulillah ini bisa memahami sampai inverse matrix. Inverse matrix ini materi terakhir di matrix ya. Jadi nanti pertemuan terdekat dari ini, nanti insya Allah tanggal 24, kalian siapkan untuk penilaian harian. Langsung ya, cepat. Nah, sekarang selain sifat-sifat inverse, selain cara menentukan inverse, determinan, dan lain-lain, ternyata matriks itu bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Masih ingat sistem persamaan linear di kelas 10? Persamaan linear adalah persamaan yang memuat variabel linear ya. Linear berarti pangkatnya maksimal 1. Variabelnya itu berpangkat maksimal 1, itu kalau linear. Nanti kalau kuadrat berarti variabelnya maksimal berpangkat 2. Ya, harus ada pangkat 2-nya. Kalau sistem persamaan pangkat 3, ya berarti ada pangkat 3-nya. Nah, contoh. Nah, ini langsung contoh saja. Ini bisa kalian lihat di halaman 59. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Kalian mungkin sudah terlalu nyaman menggunakan cara
eliminasi ataupun substitusi. Dulu di SMP kelas 8 ada, ataupun juga selain eliminasi dan substitusi bisa menggunakan grafik ataupun gabungan dari eliminasi dan substitusi. Itu di SMP kelas 8 ada. Sebelum pandemi ya, berarti masih ketemu, masih belajar tatap muka langsung. Oke, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel berikut. 4x tambah 5y sama dengan 17, dan satunya 2x plus 3y sama dengan 11. Penyelesaiannya, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengubah sistem linier ke bentuk matrik, dan yang kedua, menyelesaikan persamaan secara matrik. Oke, next saja ya. Kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Tadi ingat, dari persamaan linier diubah menjadi matriks, setelah itu menyelesaikan dengan cara matrik. Ini dengan cara inverse ya. Oke, perhatikan. 4x plus 5y sama dengan 17, 2x plus 3y sama dengan 11. Langkah pertama, kalian harus mengurutkan variabel-variabelnya sesuai dengan yang bersesuaian. Misalnya kalian pengen y-nya di depan menjadi 5y plus 4x sama dengan 17, atau 3y plus 2x sama dengan 11. Maka harus diurutkan, y-nya ada di depan, x-nya ada di belakang. Tapi dalam hal ini yang saya contohkan, masih tetap 4x plus 5y sama dengan 17, terus 2x plus 3y sama dengan 11. X-nya ada di depan, y-nya ada di belakang. Maka kalau sudah urut, perhatikan ini. 4, 5, 2, 3 ditulis dalam satu matrik. Ya, gampang mengubah dari sistem persamaan linear tadi ke bentuk matriks, gampang sekali. Tulis saja 4, 5, 2, 3. Ini sama kan urutannya? 4, 5, 2, 3. Ya, ini yang di dalam. Ya kan? 4, 5, 2, 3. Urutannya sama. Kemudian tulis saja. Karena X tadi ada di depan, maka ditulis di atas. Y ada di belakang, tulis saja di bawah. Menjadi 4, 5, 2, 3 kali XY. Gitu ya. Sama dengan 17. Ya. Oke. Sampai sini masih mudah. Ya. Masih bisa diterima. Berikutnya kalau sudah diubah menjadi bentuk matrik. Nah, ini kan yang diketahui matrik di depan sama paling belakang, yang mau ditanya yang di tengah. Maka akan membentuk seperti tadi. AX sama dengan B yang barusan kita pelajari. Maka cara menentukan X-nya adalah dengan cara X sama dengan A inverse kali B. Ya, tadi contohnya ada. Maka bisa ditulis seperti ini. Menentukan inverse dari A dulu. Inverse dari A, cara menentukannya adalah 1 per determinan kali A join dari A. Determinannya 4 kali 3 dikurangi 5 kali 2. 4 kali 3, 12. 5 kali 2, 10. Maka determinannya adalah 2. Sehingga A inverse-nya sama dengan setengah kali A sama D-nya ditukar, berarti 4 sama 3 tadi ditukar menjadi 3 dan 4. Terus 5 dan 2-nya dinegatifkan jadi negatif 5 dan negatif 2. Hasilnya sama dengan 3/2, negatif 5/2, negatif 1, 2. Bisa dipahami ya? Bisa. Sehingga XY-nya sama dengan A inverse kali B. Kalikan saja. Ini
Ya, baris 1 kali kolom 1. Maka ketemunya 3/2 kali 17, 51/2. Negatif 5/2 kali 11. Ketemunya negatif 55/2. Negatif 1 kali 17 sama dengan negatif 17. 2 kali 11 ketemunya 22. Sehingga 51/2 ditambah negatif 55/2 sama dengan negatif 2. Negatif 17 ditambah 12 sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,5. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita lanjut. Ini nggak berbeda kok dengan cara kalian mengerjakan menggunakan eliminasi. Coba ya. Maaf, ini tak hapus dulu. Kalau menggunakan cara eliminasi kan dulu kalian ini. 4x plus 5y sama dengan 17. 2x tambah 3y sama dengan 11. Kali 1 kali 2. Gitu ya. Masih ingat? Masih. 4x tambah 5y sama dengan 17. Di sini 4x tambah 6y sama dengan 22. Dikurangkan negatif y sama dengan negatif 5. Karena, benar nggak? Benar apa salah? Berarti y-nya sama dengan 5. Karena y sama dengan 5, berarti 2x tambah 3 kali 5 sama dengan 11. 2x sama dengan 11 kurangi 15. Maka x sama dengan negatif 2 juga sama, negatif 2,5. Itu ya. Ini kalau kalian menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Sama hasilnya. Jadi, ini hanya untuk mengoreksi. Nanti jika kalian soalnya yang diminta adalah menggunakan cara inverse, kalian gunakan cara inverse. Tapi kalau soalnya tidak meminta menggunakan cara apapun, bisa kalian kerjakan dengan cara yang menurut kalian paling mudah. Ya, jangan mempersulit diri. Wah, harus pakai inverse, tapi kalian nggak menguasai. Ya memang harus belajar. Ya, harus belajar. Tapi kalau kalian masih mempunyai pakai cara yang dulu, silahkan pakai dulu. Tapi perlahan-lahan tetap dipelajari cara menggunakan. Oke, next. Kita lanjutkan. Nah, cara yang lebih mudah lagi menggunakan aturan Cramer. Atau menggunakan determinan. Kalau tadi inverse, ini pakai determinan. Pinteran ya. Yang susah-susah taruh depan dulu, yang belakang nanti yang lebih ringkas gitu ya. Nah, contoh. Pengertiannya dulu ya. Definisi, pengertian, teorinya seperti ini. Menyelesaikan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel dengan aturan Cramer. Jika diketahui SPLDV sebagai berikut. Ya, A11X tambah A12Y sama dengan B1 A21X tambah A22Y sama dengan B. Maka persamaannya bisa diubah menjadi A11, A12, A21, A22 kali XY sama dengan B1, B2. Dengan demikian bisa ditentukan bahwa determinan utama, ya, determinan utama itu artinya determinan dari ini, dari persamaannya ini. Ya. Jadi A11, A12, A21, A22 itu determinan utama. Determinan X, ya, perhatikan, ini yang ada X-nya itu adalah A11 dan A21. Ya, berarti kalian hapus bagian ini digantikan dengan bagian ini. Nah, jadi hapus bagian yang X tadi diganti dengan hasilnya. Berarti menjadi B12, B1, terus ini A12, ya kan? Berarti yang digunakan yang Y.
B2 dan A22. Kemudian yang berikutnya, untuk determinan Y, sebaliknya, bagian Y ini, saya pakai warna ini, bagian Y ini, ya perhatikan, bagian Y ini kan A12 dan A22. Maka bagian ini kalian hapus. Digantikan oleh bagian hasil. Menjadi A11, B1, A21, B2. Mungkin untuk memahami ini masih dengan simbol-simbol kalian masih bingung. Nah terus bagaimana cara menentukannya? Kok diketahui itu? Ini sebenarnya ada animasinya ya. Ya kan? Tinggal ngubah itu nyata. Ini untuk bagian Y berarti dipakai X-nya. Lupa kalau rumit buat animasi kayak gini. Tapi jelaskannya malah coret-coretan. Ya, dari sini ketemu. Nah, kalau sudah, bagaimana cara menentukannya? Nah, ini. Cara menentukannya adalah, saya hapus dulu semuanya. Nah, cara menentukannya, untuk menentukan nilai X, maka rumusnya adalah determinan X atau determinan variabel X dibagi determinan utama. Dan untuk menentukan Y, berarti determinan variabel Y dibagi determinan utama. Mudah kan? Jadi menentukannya determinannya saja. Jadi rumusnya ini. Rumus intinya ada di sini. X-nya sama dengan ini, Y-nya sama dengan ini. Oke ya. Insya Allah mudah. Sekarang contoh soal saja biar bisa dipaham. Begitu pula untuk yang SPLTV ya. Ini SPTDV. Sistem persamaan 3-2 variabel. Ya. Harusnya SPLTV. 3 variabel. Sama rumusnya pakai determinan. Daripada pakai inverse, kalian malah bingung menentukan inverse-nya. Contoh, ada 2 persamaan linear. Ada sistem persamaan linear 2 variabel seperti ini. Cara menentukan dengan aturan Cramer, menentukan penyelesaian dengan aturan Cramer. Yang pertama, tulis dulu persamaannya dalam bentuk matrik. Ini persamaan ini ditulis dalam bentuk matrik. Ini soalnya sama seperti tadi. Setelah ditulis dalam bentuk matrik, hitung diagonal utama, determinan utama, determinan X, dan determinan Y. Pertama, determinan X. X sama dengan determinan X per determinan utama. Determinan X adalah 17, ini ya. X-nya kan berarti kan ini kita hapus. Jadi 17, 11, terus ini 5, 3-nya masih utuh. Nah, tentukan determinannya 17 kali 3, 51. 5 kali 11, 55. Maka kalau dikurangkan hasilnya negatif 4. Gitu ya. Begitu pula untuk yang determinan utama. 4 kali 3, 12. 5 kali 2, 10. Kalau dikurangkan hasilnya 2. Berarti negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Ya. Begitu pula untuk yang Y. Nah, maaf ini salah ketik. Ini harusnya determinan untuk variabel Y. Determinan untuk variabel Y, ini untuk menentukan Y ya. Y sama dengan determinan variabel Y dibagi D. Sama seperti tadi. Ininya dihapus, berarti ganti 4, 2, 17, 11. Ini dicari determinannya dulu. Ketemunya ini 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,5. Begitu ringkas caranya jika menentukan menggunakan determinan. Mudah ya? Udah, jawab aja kalau mudah. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Tak terasa sudah 1 jam kita bergabung. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, berarti selamat.
Anda telah menyelesaikan materi pada materi matrik. Dan pertemuan mendatang kita akan adakan penilaian harian. Siap ya? Insya Allah siap. Atau ada pertanyaan? Oke, saya buka pertanyaan. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, cukup apa? Mau apa ya? Mau bahas apa lagi ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Tapi sebelum saya cukupkan, saya informasikan. Di dalam LKS Matematika ini, berarti kalau matrik itu dari halaman 40 ya, dari halaman 39. Silakan nanti kalian coba buka-buka. Nanti mulai halaman 43 itu kalian sudah menemukan contoh soal, uji kompetensi. Di matrik ada uji kompetensi 1, uji kompetensi 2 pada halaman 49, uji kompetensi 3 ada di halaman 57, dan yang terakhir uji kompetensi 4 ada di halaman 63. Semuanya suruh kerjakan ya. Semuanya dikerjakan. Nanti akan saya siapkan form untuk nginput yang tujuannya nanti bisa kalian ketahui dari soal yang kalian kerjakan, soal manakah yang bisa kalian kerjakan dengan benar. Ya. Jadi kalian tetap latihan, kerjakan soal-soal yang ada di LKS dari halaman 39 sampai 60. Wah, kayak nemen ya. 69. Info lagi, tiap materi yang saya share di imdatmed.my.id itu kan berkesinambungan. Artinya, ketika kalian tidak mengikuti materi yang pertama, maka kalian nggak bisa ikut materi yang kedua. Oleh karenanya, saya ingatkan lagi, bagi yang belum membuka materi dari materi awal, silakan buka, terus kerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, tinggal klik-klik saja dan dihitung mana yang benar. Kalau menurut kalian sudah benar, akhiri. Nah, kalau akhiri ternyata kok kalian belum dapat hak untuk lanjut ke materi berikutnya karena nilainya kurang, diulangi lagi. Ya. Jadi di samping tugas itu nanti saya akan memberikan tugas yang ada di LKS. Ingat ya, untuk matematika itu perbanyak latihan. Nah, terus kalau yang ada hubungannya dengan AKM, soal-soal yang ada di AKM itu lebih ke, nanti kalian kalau nggak suka membaca itu nggak bisa, ya. Lebih ke literasi, karena soalnya ya isinya bacaan-bacaan. Jadi misalkan contoh yang kemarin dicontohkan itu pada saat ada pembinaan pengawas, itu yang dicontohkan adalah membuat rangka baja. Saya video aja ya. Ya share. Mana ya, bagikan layar. Contoh ada soal seperti ini. Ya. Yang ditanya itu rangka bajanya, panjangnya berapa. Akan tetapi kalian harus membaca dulu bacaannya. Teorinya seperti ini, maka untuk menentukannya adalah seperti ini. Itu ya. Oh, belum saya share. Nah, contohnya seperti ini. Semoga bisa terlihat ya. Bisa terlihat nggak?
Nah, walaupun dereng-dereng, ini contoh satu soal, ya. Contoh satu soal tapi sudah menghabiskan satu halaman. Ataupun berikutnya seperti ini, ya. Contoh soalnya seperti ini, panjang-panjang seperti ini. Nah, nggak sulit. Sebenarnya ini soal tipe soal-soal yang mudah, akan tetapi butuh butuh apa namanya pemahaman khusus dari bacaan yang ada. Misal, misal gini, contoh soalnya seperti ini, saya bacakan saja contoh soal yang. Nah, ada infografis. Infografis itu poster ya. Ada suatu poster. Poster tentang fakta-fakta jembatan Barelang. Jembatan 1 Barelang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton. 2, sesuai master plan Balerang, Pulau Tonton dikembangkan sebagai kawasan wisata. Dan berikutnya ada sampai 6 poin yang ada di infografis. Terus berikutnya pertanyaannya, Alamsyah melintas di atas jembatan tersebut dan ingin memperkirakan tinggi tiang jembatan. Berdasarkan informasi di atas, berapakah tinggi tiang jembatan Barelang diukur dari permukaan jalan? Jika diketahui tali terluar membentuk sudut 35 derajat dari permukaan jalan. Nah, jadi kalian harus bisa membaca poster tersebut atau infografis tersebut. Informasinya itu kalian tangkap semua. Nah, dari informasi tersebut gunakan yang diperlukan untuk menghitung dari soal. Nah, itu contoh soal yang pilihan ganda biasa atau objektif biasa. Ada objektif yang sifatnya kompleks, ya. Jadi objektif yang sifatnya kompleks itu ada pilihannya ada 5 misalkan, tapi yang benar tidak hanya satu. Kalian bisa milih lebih dari satu. Ya. Jadi isinya pernyataan. Jadi contoh soalnya nanti ada bacaan panjang, artikelnya panjang, terus di bawah pertanyaannya, pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nanti kalian bisa milih lebih dari satu. Itu ada jenis soal yang pilihan ganda kompleks. Berikutnya ada benar salah dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu contoh-contoh soal AKM. Nah, nanti bisa kalian pelajari. Nanti kalau butuh pertanyaan, butuh tanya-tanya tentang soal AKM, kalian bisa tanya saya lewat grup atau japri saja lewat WA, gitu ya. Oke, untuk hari ini saya kira cukup. Nanti pertemuan depan insya Allah kita adakan penilaian harian. Ataupun kalau belum jadi penilaian, nanti akan saya infokan berikutnya. Yang jelas, minggu depan tanggal 17 Agustus itu libur. Ya, untuk PJJ matematikanya, kalau upacara secara daring nanti kurang tahu, gitu ya. Akan diinfokan ke kalian dari sekolah. Disiapkan, kerjakan tugas yang ada. Ingat, kalian bisa memantau daftar hadir di link yang sudah pernah saya bagikan. Jadi tiap kali kita selesai, nanti saya rekap daftar hadirnya. Setelah saya rekap, nanti saya tambahkan ke spreadsheet yang sudah pernah saya bagikan. Hingga kalian bisa memantau atau bisa komplain, Pak, saya hari ini saya yang kemarin pertemuan 3 itu hadir, tapi kok tertulis tidak hadir. Nah, nanti saya koreksi ulang, seperti itu. Begitu pula untuk tugas-tugas, saya sudah mengerjakan A, B, C, tapi kok di situ belum tercantum tugasnya. Nah, kalian bisa komplain, nanti hubungi saya saja. Nanti dalam waktu beberapa menit, insya Allah saya revisi, gitu ya. Ini untuk kontrol kita bareng bahwa kehadiran kita, keaktifan kita dalam PJJ terpantau, gitu ya. Sekian dari saya, kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya atau mengusulkan sesuatu? Pak, jangan meeting terus, kuota saya habis, misalkan seperti itu. Boleh, nggak apa-apa. Halo? Buat deadline tugasnya kapan, Pak? Oke. Deadline tugasnya, kalau tugas yang di im.med.my.id,
itu sebelum kalian melakukan penilaian harian. Ya. Jangan sampai kalian tidak bisa mengakses penilaian harian hanya karena kalian belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, antara materi yang satu dengan berikutnya itu terus nyambung. Jadi syarat untuk lanjut ke materi adalah menyelesaikan satu materi. Jadi kita buat nyaman bareng saja. Intinya kalau kalian itu mengerjakan, maka kalian bisa lanjut seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Atau ada yang tidak sepakat, Pak? Jangan gitu, Pak. Nanti kalau saya nggak hadir di pertemuan pertama, saya nggak bisa lanjut ke pertemuan kedua. Misalkan ada usulan seperti itu, nggak apa-apa. Ada yang keberatan dengan sistem seperti ini? Nggak ada ya? Oke. Nanti tetap saya pertimbangkan misalkan ada usulan-usulan lain, biar kita saling menyepakati bersama dengan apa yang kita lakukan. Biar kita bisa nyaman bersama dan belajar lebih nyaman gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Tidak ada? Oke. Kalau Pak tidak, izin tanya, oh ya silakan, Deli. untuk yang latihan soal yang di LKS itu ditulis sistematis di buku, Pak. Boleh, silakan. Yang jelas kalian bisa mengerjakan gitu aja udah cukup. Ya. Dalam arti bisa mengerjakan bukan berarti hanya dengan tahu jawaban saja ya, tapi cara-caranya seperti apa kalian bisa paham, itu udah cukup. Dibuktikan dari jawaban yang kalian kirimkan. Tapi Baik, catatan, Pak. Terima kasih. ya, catatan tetap harus ada. Sebenarnya catatan kan untuk mengingat kalian sendiri. Saya nggak pernah meminta catatan, tenang saja. Jadi kalian mau oret-oret sesuka kalian di buku, ya. Yang penting dari coretan-coretan tersebut kalian paham. Itu udah cukup. Ya. Nggak harus sistematis, harus plek, harus sama persis dengan kondisi buku yang kalian pegang. Itu nggak kui. Ya, malah menyulitkan kalian nanti. Tapi kalau cewek-cewek saya kira lebih suka yang sistematis. Kalau yang cowok-cowok pinginnya yang ringkes-ringkes. Biasanya seperti itu. Itu senyamannya kalian. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti saya akhiri. Tetap jangan tinggalkan protokol kesehatan. Ingat 5M. Jika terpaksa keluar pakai masker, sering-sering cuci tangan, terus menjaga jarak, menjauhi kerumunan, sebisa mungkin mengurangi mobilitas. Tambahan satu lagi, mohon doanya. Kemarin dapat info bahwa Bu Menik, tahu Bu Menik ya, bahasa Inggris, itu opnam di rumah sakit. Mohon doanya semoga beliau cepat sembuh. Dan juga Bu Eko Sunarse, guru geografi. Beliau juga masih sakit, doakan juga semoga cepat sembuh. Dan kita berdoa terus semoga kita, ya, baik saya, kalian, dan keluarga kita selalu diberi kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.